Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin,
wa zumratal mu'minin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita memanfaatkan hari Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, mulianya hari-hari yang kita lalui, untuk kita bergunakan memantapkan kembali komitmen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semampu kita untuk melakukan ma'murul wajibat, perintah-perintah yang bersifat wajib seperti sholat, zakat bagi yang mampu. Kemudian ditambah dengan ziyadatul mandhubat, peningkatannya adalah kita menambahkan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Dan selain itu kita juga bisa untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sekaligus peningkatannya adalah kita meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Inilah upaya dan usaha kita dalam proses menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa landasan itu semua untuk kita bisa melakukan? Tidak lain landasannya adalah syariat. Syariat itu adalah sebuah sistem di mana Allah akan mengatur kehidupan manusia yang tujuannya adalah kita agar selamat di dunia dan akhirat. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan segala fitrahnya, tetapi bersama dengan itu ada kompleksitas dalam kehidupan kita. Masalah-masalah kita berbeda dengan orang lain, semuanya itulah bagian dari kehidupan. Tetapi syariat tidak lain diturunkan adalah untuk mengatur semuanya. Oleh karena itu syariat Islam ini mempunyai 5 tujuan. Sebagaimana para ulama mengatakan ad-daruriyatil khamsah fi maqasidis syariah. Ada 5 kebutuhan pokok kita yang itu justru menjadi maqasidus syariah. Tujuan Allah menurunkan syariat adalah justru untuk kebutuhan kita sendiri. Apa itu 5 maqasidus syariah? Tujuan syariat diturunkan kepada kita. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama kita sendiri. Karena kita secara fitrah, pada hakikatnya kita tuh sudah punya kecenderungan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatahum alastu bi rabbihim qalu bala. Pada saat Allah akan mengambil sampel dari Nabi Adam, diambil tulang rusuknya untuk dijadikan sebagai dzurriyyah keturunan-keturunan Nabi Adam sampai sekarang ini. Dulunya ada semacam perjanjian primordial, perjanjian suci, yang itu Allah nyatakan alastu bi rabbikum, bukankah kaku ini adalah Tuhanmu? Semua kita sebelum kita lahir, bahkan itu masih di alam dahar. Dalam dahar itu adalah ruh yang belum dimasukkan ke jasad. Ini semuanya mereka kita semuanya menyatakan bahwa iya, Allah adalah Tuhanku. Ini adalah perjanjian awal, bukti kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat Allah sudah memasukkan roh ke dalam jasad, Allah nyatakan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dari fitrah ini dan tujuan Allah menciptakan kita, maka caranya untuk menjaga agama kita sendiri, Allah nyatakan lagi di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka tataplah wajahmu secara lurus kepada agama. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa malaikat Jibril ini telah mengajarkan tentang agama hanya 3 perkara. Yang pertama adalah kita menjaga keislaman kita, sholat 5 waktu, zakat kalau sudah waktunya, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji. Ini setelah kita dinyatakan Islam karena bersyahadat bagi kita. Ini sesungguhnya sudah ada sebelum kita lahir. Dalam perjanjian itu sama dengan nilainya syahadat. Beda ketika orang itu lahir kemudian dia bukan agama Islam, maka masuknya Islam lagi harus bersyahadat. Kita sudah bersyahadat terlebih dahulu sebelum kita dilahirkan ke dunia.
Maka Allah hanya menginginkan agar kita itu menatap lurus wajah kita kepada agama kita sendiri. Jangan dirubah-rubah. Kita hanya suruh sholat, yang juga Rasulullah bahkan pernah menyatakan sholat wajib hanya 5 waktu, yang lainnya itu adalah sunnah. Sampai ada orang Badui berhadapan dengan Rasulullah mengatakan, apakah tidak ada sholat lain? Rasul mengatakan, la illa tatawwu, kecuali sunnah. Akhirnya dia bersumpah, wallahi la azidu wa la yanqusu, saya tidak akan menambah ya, dan juga akan mengurangi sholat saya dalam sehari, saya hanya akan menjalankan sholat 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Karena dia yang bertanya itu adalah orang Yahudi. Rasul mengatakan, qad aflaha in shadaqu, silahkan kamu berpendirian seperti itu, kamu juga termasuk orang yang beruntung, tapi in shadaqu, kalau sholat kamu benar. Makanya kalau kita sholatnya mungkin ada kekurangan-kekurangan dari segi bacaan, atau mungkin dulu pernah meninggalkan sholat setelah kewajiban datang kepada kita, maka tutuplah sholat itu dengan sholat-sholat sunnah, walaupun itu adalah hukumnya sunnah. Ini sebagai ziyadatan li husulit taqwa, agar kita bisa mencapai takwa sebenarnya. Lalu apa tujuan agama syariat diturunkan? Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Kita dilarang untuk menyakiti diri kita sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu tuh menyakiti dirimu sendiri. Jaga jiwa kita. Kemudian berikutnya, kita juga dilarang untuk membunuh anak-anak kita walaupun dalam keadaan sulit. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa wala taqtulu nafsa auladakum walau bikhamsati amlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu hanya dengan alasan kamu takut miskin. Dan juga kita dilarang untuk membunuh jiwa-jiwa manusia kecuali ada hak. Maka di dalam hukum-hukum Islam seperti qisas itu ada alasannya, karena memang itu memang harus dibunuh. Dan di kita juga ada hukum semacam itu, yaitu hukum mati, itu juga karena ada haknya. Tetapi kita membunuh dengan cara apapun, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, apa maqasidus syariah? Tujuan syariat itu ditegakkan dan Allah turunkan. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka Allah memerintahkan ketika kita menginginkan keturunan harus dimulai dengan jalan yang benar. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebagian dari ayat-ayat Allah itulah Allah kemudian menciptakan pasangan di antara kita, laki dan perempuan. Kalau kita ingin mengharapkan nasl ataupun keturunan kita keturunan yang baik, maka harus dimulai dengan kebaikan. Islam mengajarkan syariat tentang akad nikah. Ini demi justru untuk menjaga keturunan kita. Kemudian apa yang keempat, kita juga harus di Al-Quran antara lain agar kita juga disuruh untuk hifdzul akal, menjaga akal kita. Maka Allah memuji orang-orang yang terus berpikir, orang-orang yang terus merenung dengan apa-apa ciptaan Allah. Di sana Allah memujinya sebagai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, semuanya itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir mendalam. Ini adalah salah satu cara Allah untuk hifdzul akal, agar akal kita dijaga. Maka berpikirlah sesuatu yang memang itu diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah kita memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian tumbuhlah dalam diri kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tujuan syariat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini juga harta meskipun di dalam Al-Quran sebagai bagian dari perhiasan dunia. Tapi seseorang tidak boleh sembarangan dalam mengambil harta. Seseorang tidak boleh menyia-nyiakan harta. Karena harta itu adalah bagian daripada mazru'atul akhirah. Ada perintah-perintah yang berkaitan dengan harta. Kita disuruh untuk zakat, tidak lain pakai harta. Kita haji, pakai harta. Maka untuk menjaga harta kita, karena di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 111,
Allah menyatakan bahwa jiwa kita dan harta kita hakikatnya sudah dibeli sama Allah dengan surga. Maka jangan sekali-kali kita menggunakan harta ataupun jiwa kita yang tidak ada kaitannya dengan surga. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat dimulakan Allah, marilah kita terus memperbaiki hidup kita. Sudah ada panduannya adalah syariat, dan semua syariat yang diturunkan tidak lain adalah untuk kemanfaatan diri kita semua, dan tidak ada syariat satupun yang memberatkan pada kita. Oleh karena itu, dengan kita mengharap selamat dunia akhirat, maka hendaklah kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Rasulullah, dan disasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ismillah yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kufar wal musyrikin. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna wa li walidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuru ala ni'ami zatikum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.